kita mengambil tema tentang bahaya merokok, dan alhamdulillah di pagi hari ini narasumber kita Bu Dokter ini sudah berhadir di studio. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Nadia. Iya, oke, kita hari ini membahas tentang bahaya merokok ya. Iya. Oke, baik, alhamdulillah Bu Dokter kita sudah berhadir, dan kita buka dulu acara kita dengan saya berikan dulu lagu pertama untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini bersama Christine Juliana. Lewat, ya, tapi pesannya rasanya nggak terlewat lah. Benar-benar gitu. ya, masih bisa kita kasih gitu untuk para pendengar kita. Betul sekali. Ya. Ya. Kita tahu bahwa rokok itu merupakan sumber penyakit, Benar ya. Menurut WHO, penelitian WHO, rokok itu satu batang rokok itu mengandung 4.000 zat kimia yang berbahaya. Cukup banyak Bu Dokter ya? Iya, sangat banyak. Iya. Bukan cukup lagi nih. Iya. Sedikitnya ada 25 jenis penyakit yang bisa diakibatkan karena rokok. Iya, jadi itu 25 jenis ya? Iya. Satu jenis penyakit aja sudah bikin menderita, apalagi 25. Bu Dokter ya? Betul. Benar Bu Dokter. Ya. 100 juta kematian tercatat akibat kebiasaan merokok pada abad ke-20. Satu diantaranya karena kanker paru. Iya, itu salah satunya. Iya, di Indonesia angka kematian akibat rokok mencapai 437.923 orang per tahun. Ini untuk per tahunnya. Per tahunnya sampai 437. Coba kita bandingkan dengan kematian akibat COVID-19 di Indonesia yang 1 tahun lebih ini, cuman sekitar 1 tahun aja kematiannya mencapai 35.400 orang. Itu saya lihat di per tanggal 23 Februari kemarin. Barusan ya. 1 tahun. Cuman Kalau ya, cuman 35.000, cuman dalam tanda kutip, benar. dibandingkan dengan akibat rokok yang sampai 437.000 sekian. Untuk per tahunnya saja. Iya. Ini 10 kali lipat lebih. benar. Nah, kalau orang takut corona, tapi mereka tidak takut COVID. Merokok, tidak takut merokok. Iya. Padahal itu lebih bahaya dari yang COVID ini. Iya, kalau lihat angka kematiannya. Sampai tanggal 7 Juni kemarin, sekitar 51.803 orang meninggal karena COVID-19. Kalau kita bandingkan dengan kematian karena akibat merokok, sampai 437 Iya. sekian, hampir 500-an ya. Benar, Dokter. Nah, dengan data di atas tidak membuat orang takut akan bahaya rokok. Benar, Bu Dokter. Tetapi jumlah perokok semakin meningkat. Nah, itu dia. Iya. Ya. Padahal sudah di mana-mana diperingatkan akan bahaya merokok. Betul. Iya, benar bahkan sekali. spanduk-spanduk dan di mana-mana pun, bahkan di bungkus rokok, kemasan rokoknya juga ada peringatan. Iya, betul. Nah, ternyata tidak takut ya, tidak membuat manusia itu takut gitu dengan bahaya rokok, malah meningkat. Benar, Dokter. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa tiap tanggal 31 diperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Peringatan ini dimulai sejak 1987 dengan tujuan utama untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan generasi mendatang. Cukup lumayan lama juga. Sudah lama, Bu betul. Dokter, ya. Iya. Nah, jadi dalam rangka memperingati itu bukan untuk apa? Untuk mengingatkan akan bahaya yang namanya merokok ini. Iya. Dan tema tahun ini berhenti merokok dengan komitmen. Memang untuk berhenti merokok itu harus dengan komitmen yang kuat. Nah, nggak bisa hari ini berhenti. Nah, contoh kalau kita puasa, benar. 1 bulan puasa bisa aja berhenti merokok, tapi karena tidak ada komitmen merokok lagi gitu. Iya, benar.
Sebenarnya untuk menjadi apa gitu ya pas 1 bulan ini teruskan sebenarnya. Betul sekali. Ya. Sebenarnya. Benar. Iya. Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengatakan Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah perokok ketiga terbesar di dunia. Kita nomor 3 urutan perokok terbanyak. Benar ya Bu Dokter ya. Iya. Di Asia Tenggara ini. Di Asia Tenggara malah nomor 1 Bu. Peringkat pertama di Asia Tenggara. Seluruh ASEAN kita nomor 1 nih untuk merokok. Ya. Menurut WHO, 62% kaum pria Indonesia adalah perokok aktif. Nah ini ya. Dan 22% remaja di Indonesia dikategorikan perokok aktif. Nah ini remaja ini. Remaja yang belum bekerja juga sudah bisa merokok. Beli rokok. Gitu. Padahal itu padahal masa pertumbuhan. Benar juga, sekali. Untuk generasi penerus. Ya, tapi sudah apa gitu bisa merokok. Sudah diracuni oleh asap rokok ya. Dan menurut Profesor Hasbullah, guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, nah, rokok sebenarnya merupakan pandemik yang berbahaya dari COVID-19, sama bahayanya dengan COVID, bahkan lebih lagi sebenarnya. Hanya masih banyak yang tidak menyadari dampak dari rokok. Benar. Karena dampak penyakit yang ditimbulkan munculnya lama, dalam jangka waktu lama. Jadi makanya bagi perokok ini kayaknya ya enggak apa-apa lah. Iya, karena tidak seperti kena COVID. Hari ini kena langsung benar. 2 minggu bisa lewat ya gitu. Jadi kalau merokok kita memerlukan bertahun-tahun gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi nggak berasa kayaknya. Tidak berasa ya. Jadi gitu. makanya para perokok kita nih ya nggak apa-apa lah untuk apa gitu ya. Iya. Karena tidak ada dampaknya itu untuk saat itu. Iya benar, tidak ada dampak saat itu. Iya. Pandemik merokok dapat menurunkan kualitas bangsa otomatis ya. Pasti itu. Menurunkan sistem kesehatan masyarakat kita. Ya. Kemudian meningkatkan kasus stunting karena orang tuanya perokok. Ini yang saat ini masih kita bahas sebenarnya. Betul sekali ya. Indonesia lagi memerangi stunting. Berarti ini ada satu partnya dengan orang tuanya yang perokok. Benar, betul. Ya. Iya. Banyak anak menurun prestasinya karena uang jajannya dipakai beli rokok. Nah, yang harusnya bisa belanja nutrisi yang bisa mencerdaskan. Malah sebaliknya membeli rokok. Dan tentunya banyak dampak yang tidak baiknya nanti. Benar. Benar ya. Nah, kemudian dokter. Nah, kita akan lihat Bu, Ya, racun-racun apa aja sih yang ada di dalam rokok. Nah, ini seperti dikatakan tadi, ada 4.000 bahan kimia dan 400 macam racun yang dapat membunuh dalam sebatang rokok. Beberapa jenis racun pada satu batang rokok antara lain aseton. Ya. Kalau kita perempuan pasti tahu aseton. Nah, untuk bersihin cat kuku. Iya. Ada kan sebenarnya untuk ini untuk yang tidak dikonsumsi sebenarnya. Betul, tidak dikonsumsi. Iya, bahan seperti ini ya sebenarnya. Kemudian ada naftalen. Nah, naftalen itu bahan kapur barus. Nah, itu sama yang tidak untuk dikonsumsi. Benar. Sebenarnya. Iya. Kemudian ada arsenik, racun semut. Ini racun yang bisa mematikan juga, arsen. Kemudian metanol untuk bahan bakar roket. Nah, ada yang dihisapnya, coba. Vinyl klorid itu bahan pembuat plastik PVC. Apa itu? Selang. Nah, itu. Kemudian ada fenol butan. Ini bahan bakar korek api. Semuanya hampir nggak ada yang bisa dikonsumsi. Benar. Kemudian ada potasium nitrat, bahan baku bom dan pupuk. Jadi bom-bom yang dibuat oleh teroris itu dari potasium nitrat ini. Nah, pupuk kita juga dari potasium nitrat. Kemudian ada polonium 201, ini bahan radioaktif.
Jadi kalau kita ketemu radioaktif itu kita harus menghindar, pakai masker yang khusus ya, bukan masker yang untuk menahan COVID, tapi ada masker khusus yang tertentu pasti. Nah ini malah dihisap, dihirup gitu ya, dengan kita waktu orang-orang merokok. Kemudian ada DDT, racun serangga. Kemudian ada hidrogen cyanida, gas beracun yang digunakan di kamar eksekusi hukuman mati. Kalau kita ingat kasusnya Nazi di Auschwitz, hukuman orang dimasukkan ke chambernya kamar gas. Nah itu yang dipakai ini adalah hidrogen cyanida. Jadi ini untuk bahan-bahan untuk rokok tadi Bu Dokter ya. Bahan racun yang ada di dalam satu batang rokok. Cukup banyak ini. Iya. Ada kadmium ini untuk aki mobil. Ada di situ juga. Ada uretan. Ini gas anti jamur. Biasanya disemprotkan dia. Terus kemudian ada naftilamin dan toluidin, itu pembuat cat. Kemudian ada toluen untuk pelarut pada industri-industri. Kemudian ada butan untuk bahan pemantik rokok sama yang tadi, untuk ini korek api tadi. Korek api. Ya. Sejenis itu ya Bu Dokter ya. Iya. Jadi memang cukup banyak ini yang dalam artian dalam satu batang rokok ini, makanya disebutkan tadi berbagai macam racun. Betul sekali. Nah, kan ini semua tidak bisa dikonsumsi baik ya. Sebenarnya tidak untuk dikonsumsi oleh manusia. Benar. Tetapi itu loh, kok ya dihirup gitu ya, dihisap gitu ya, dimasukkan ke dalam tubuh ya Bu Dokter. Ya itu. Iya. Kalau ini kan biasanya kalau untuk kuku juga kan nggak untuk dimakan gitu. Benar sekali. Jadi ini memang kita lihat, kalau kita lihat ini dari semua racun-racun yang ada di dalam sebatang rokok ini memang lumayan bahayanya. Berbahaya. Satu-satu aja kayaknya sudah kita lihat Bu Dokter ya. Banyak ini sekali. Sangat-sangat yang ibaratnya untuk tidak baik banget untuk tubuh kita. Benar. Gitu. Apalagi untuk semua ini. Iya. Yang ada di dalam satu batang rokok tadi ya. Satu batang rokok. Ada bahan cat untuk ini cat kuku, bahan kapur juga. Kapur baru. Kemudian juga untuk ada racun serangga juga. Benar. Ya. Terus ada untuk bahan bakar roket juga. Masa kita membakar diri kita gitu. Iya, benar sekali Bu. Kemudian juga ada untuk bahan korek api juga. Iya. Ada bom juga ini, baku bom dan juga pupuk. Nah ini bom ini kan gitu ya, sangat berbahaya sekali ya Bu Dokter ya. Iya. Oke. Dan selanjutnya Bu Dokter nanti kita lanjutkan ya. Kita kasih dulu yang satu ini. Para pendengar semua, Radio Pemerintah Kabupaten Kapuas ya, dan pastinya informasi kita saat ini sangatlah bagus banget untuk kita dengarkan, dan juga ini salah satu juga untuk memberikan motivasi dalam artian gini ya, oh ini bahayanya rokok seperti ini gitu ya, dan mudah-mudahan dengan ada informasi ini ya, khususnya untuk para perokok kita ini mudah-mudahan bisa memikirkan kembali Bu Dokter. Benar. Ya, bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh rokok yang dihisap gitu. Ya, kita dengarkan dulu yang satu ini Bu Dokter, kita lihat dulu. Iya Bu. Iya, kita dengarkan ada dari Pance Pedaya Kerinduan. Dari bahayanya merokok. Jadi yang perokok juga kena, apalagi yang dalam artian yang menghirupnya juga benar kena gitu. Kena ya. Juga itu. Jadi intinya sebenarnya merokok itu tidak ada manfaatnya, banyak mudaratnya. Benar-benar mudarat. Iya. Merugikan banyak orang. Betul. Bukan dirinya sendiri saja, keluarganya, orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Benar. Ya. Iya. Nah, silakan Dokter lanjut. Efek racun yang ditimbulkan tadi, misalnya gini, dibandingkan antara orang perokok dengan yang tidak perokok ya. Ya, ini perbandingannya. Iya. Yang merokok itu berisiko 14 kali menderita kanker paru, mulut dan kerongkongan dibandingkan orang yang tidak merokok. Yang tidak merokok. Iya, 14 kali dia punya kesempatan untuk mengalami kanker.
kanker paru-paru, kemudian Iya, juga kanker mulut, ya. esofagus kan. Esofagus itu saluran cerna kita yang ada di leher itu. Kemudian kanker kandung kemih 2 kali lipat. 2 kali lipat serangan jantung. Nah ini ya. Nah, Risikonya. berisiko, iya. Nah, ini ada tambahan Iya, racun-racun yang ada di batang rokok di samping yang sudah kita terangkan Ini tadi. di atas tadi. Iya. Ada nikotin. Nah, nikotin ini cukup terkenal, yang cuma biasa kadang-kadang orang cuma bertaunya nikotin dalam satu batang rokok cuman ada nikotinnya aja, sebenarnya enggak cuma nikotin, ada banyak ya. Kemudian nikotin ini, nah ini Bu yang bisa menimbulkan ketagihan. Nah ini ya salah satunya, makanya para perokok tuh kayaknya nggak cukup satu, pengen terus Iya, ya, Bu Dokter. iya. Mengakibatkan ketagihan layaknya heroin dan kokain. Dan juga menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan aliran darah menjadi terhambat sehingga suplai oksigen berkurang. Jadi merokok itu Bu, rokok itu termasuk dalam narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Kayaknya mencakup semua. Iya. Dokter, ya. Jadi rokok ini masuk di zat adiktif yang bisa menimbulkan ketagihan karena ada nikotinnya. Jadi kalau orang perokok berat misalnya, itu nikotin dalam darah misalnya punya level sekian gitu. Kalau dia lama tidak merokok, turun tuh nikotin dalam darah. Otak akan meresponnya dengan ini nikotin turun, merokok seperti itu. Akhirnya orang merokok lagi. Benar, Bu Dokter. Nah, ini yang menyebabkan orang kadang berpikir sulit untuk ini ya berhenti merokok. Iya, benar Bu Dokter. Itu yang mungkin apa gitu ya, yang makanya para perokok ini memang sulit untuk berhenti merokok ya. Nah, itu tadi nikotin juga bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, aliran darah jadi terhambat, suplai oksigen berkurang. Kalau suplai oksigen ke otak berkurang, jadi stroke. Oh, itu salah satunya. Iya. Kemudian kalau sumbatannya atau oksigennya kurang di jantung, serangan jantung. Jantung kenanya. Iya, itu Bu. Racun yang lain itu tar. Nah, tar ini bisa menyebabkan kanker, terbuat dari bahannya lengket, warnanya hitam. Jadi seperti aspal. Oh iya benar. Nah, seperti aspal persis. Lengket gitu ya. Iya, dan itu menempel di paru-paru, mengakibatkan paru-parunya tidak bisa mengembang. Kalau kita kalau tarik nafas, sesak napas, betul sekali. Kalau kita tarik nafas, dada kita akan mengembang, paru-paru mengembang, kalau perokok oksigennya masuk cukup banyak. Kalau pada perokok berat, tarnya banyak, sudah membungkus parunya, dan itu tidak berkembang Bu Dokter ya. Tidak bisa berkembang. Jadi oksigennya sedikit menyebabkan orang sesak napas. Kemudian racun yang lain, karbon monoksida. Nah, KCO, gas yang mirip pada asap knalpot kendaraan. Jadi kalau pernah kita dengar berita, jangan ditutup, jangan potnya gitu ya. Jangan tinggal di dalam mobil yang tertutup dengan mesin dinyalakan. Karena apa? Bisa mati orang di dalam. Karena ini tadi gas karbon monoksida. Oh iya benar. Gitu. Kalau ini dihisap menyebabkan kematian. Gitu. Kemudian karbon dioksida, gas sisa pernafasan kita. Jadi kalau kita bernafas menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Jadi ada sisa pernafasan. Nah, kalau kita tidak, misalnya kita berenang, kita tenggelam rasanya. Nah, itu kan kita tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida, akibatnya kita hirup kembali karbon dioksida, kita pun akan sesak nafas. Itu pernafasan terganggu. Iya. Kemudian ada racun yang lain, amonia. Amonia ya. Bahan pembersih lantai. Bahan untuk membersih lantai kita konsumsi gitu iya, sebenarnya gitu. Ini sesuai untuk para perokok sebenarnya dilihat ya apa gitu bahan-bahan dari yang racun-racun ini tadi. ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita tidak
oh harum kok itu pembersih lantai gitu misalnya. Amonia karena pembersih lantainya sudah diberi pengharum. Kalau amonia Ada aslinya. bisa kita cium kalau kita kencing. Jadi air kencing kita atau urin kita itu amonia baunya. Nah, seperti itu sebenarnya. Itu yang kita hirup. Gitu kalau merokok itu, Bu. Iya. Nah, cukup banyak racun-racun yang sebenarnya kalau kita mau menyimak kita Benar. menjadi berhati-hati ya. Dan yang pastinya racun-racun yang kita yang ibu dokter tadi apa gitu ya kasih apa gitu informasikan ke para pendengar kita, sebenarnya itu cukup apa ya, tidak patut untuk kita ini konsumsi ya. Betul sekali. Tidak harus dikonsumsi, tidak bisa sebenarnya dikonsumsi. Gitu. Nah, sekarang kita cerita tentang penyakit-penyakit akibat rokok ya, Bu. Nah, penyakit itu kalau tadi kan racun-racunnya ya. Iya. Dan yang pastinya juga berakibat juga dengan yang namanya nanti akibatnya di kemudian harinya. Benar. Setelah menghisap asap rokoknya segitu banyak, ini dia penyakit-penyakit yang bisa timbul yang diakibatkan oleh rokok tersebut. Sebenarnya penyakit-penyakit ini sudah ditulis, dibungkus. Benar, bungkus rokok bahkan itu. Jadi mengingatkan kepada pendengar kita juga. Kalau mau merokok baca dulu. Apa manfaatnya? Baca dulu tulisan di kotaknya itu. Gitu. Tapi kadang-kadang ada juga Bu Dokter, katanya supaya nggak ngeri ditutupin tulisannya itu. Dulu cuma tulisan, sekarang sudah ada gambarnya. Sebenarnya kalau kita melihat dari gambar juga ngeri ya. Iya, gitu. Ya, kan ada yang sampai tembus kayak saya kali itu gitu, tembus di sini gitu ya Bu Dokter ya. Tapi itu tadi lagi perokok kayaknya untuk menghindari itu ditutup. Oke, silakan Bu Dokter kita lanjutkan ya. Penyakit akibat rokok satu, misalnya penyakit jantung. Nah, yang sering apa gitu ya? Iya. Rokok menimbulkan aterosklerosis, namanya pengerasan pembuluh darah di jantung. Hal ini dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, jadi kalau ada orang biasanya marah-marah kalau kita nonton sinetron Indonesia, marah-marah langsung pegang dada kiri. Nah, itu dia nyeri dada kiri, sesak napas saat kita emosi, itulah serangan jantung. Itu namanya penyakit jantung koroner yang disebabkan karena pembuluh darahnya mengeras jadi tidak bisa melebar. Kemudian juga ada sumbatan, menyebabkan oksigen ke jantung berkurang. Iya. Semakin banyak rokok yang dihisap, dan semakin lama seseorang merokok, semakin besar kesempatan terkena serangan jantung atau stroke. Jadi sudah menumpuk di situ. Iya. Gitu. Jadi akhirnya jantungnya tidak bisa bekerja dengan baik. Benar. Ya. Iya. Dan itu bahaya yang apa gitu ya, yang sering dialami gitu ya. Dan juga untuk para perokok ya, ini khususnya ya. Makanya banyak sekali apa gitu ya, ini yang sebenarnya efek-efek dari yang ditimbulkan dari perokok ini ya. Dan ini juga penyakit-penyakitnya tadi salah satunya penyakit jantung Bu Dokter ya. Iya. Oke, dan nanti kita lanjutkan lagi Bu Dokter. Iya, Bu. Dan kemana-mana para pendengar kita semua ya. Masih banyak penyakit-penyakit akibat dokter, maksudnya akibat rokok gitu ya. Dan itu tadi salah satunya penyakit jantung yang diakibatkan oleh para apa gitu akibat dari merokok. Kita lanjutkan nanti Bu Dokter. Kita kasih dulu yang satu ini untuk para pendengar kita semua di kesempatan pagi hari ini. Dan yang lama, jadi singkatannya PPOK. Penyakit ini dapat membunuh secara perlahan-lahan dengan gejala awalnya batuk dan sesak napas. Ya, makin lama semakin bertambah berat dikarenakan paru-paru menjadi molor, memanjang
memanjang dan tidak bisa mengembang. Seperti saya cerita tadi, karena ada tarnya tadi yang seperti aspal yang membungkus paru, menjadikan paru itu berat. Jadi turun karena gravitasi bumi, jadi parunya ketarik ke bawah. Bukan sebenarnya bagus itu untuk melebar. Iya, melebar. Nah, jadi paru ini tidak bisa mengembang, sehingga kapasitas paru untuk menampung oksigen berkurang. Jadi pasiennya badannya kurus, kelihatan tulang iganya, bukan TBC, bukan, tetapi dia sesak napas seperti orang asma. Ya, iya, padahal itu enggak ya. Bukan asma. Kalau Itu kita tadi ronsen, paru-parunya tadi Bu Dokter ya. betul. Kalau kita ronsen, paru-parunya itu memanjang. Kemudian yang ketiga, nih yang banyak nih, kanker paru dan kanker lainnya. Kanker paru sudah lama dikaitkan dengan bahaya rokok yang dapat menyebabkan juga kanker yang lain. Termasuk kanker lidah, kanker di rongga mulut, baik lidah, kemudian gusi, Ini daerah mulut ya? iya daerah mulut. Nah, kemudian kerongkongan atau tenggorokan, kanker nasofaring ini yang terbanyak karena asap rokoknya mesti lewat situ kan? Pasti. Itu. Kemudian bisa kanker ginjal, kanker kandung kemih, kanker darah, kanker kalau perempuan bisa timbul kanker leher rahim atau kanker CA cervix. Nah, itu. Kemudian bisa jadi kanker lambung karena asapnya masuk ke dalam lambung gitu. Ini banyak sekali akibat dari perokok ini ya. Ada penyakitnya itu adalah kanker lidah juga. Benar, ya. Ini iya. pastilah lewat mulut gitu ya. Iya. Kemudian kanker tenggorokan juga, kanker ginjal juga. Bisa, Ya. Nah, barangkali ini mungkin yang masalah ginjal ini ada apa gitu sebagian orang saja yang tahu karena ini karena rokok juga. Iya, karena itu kan masuk ke dalam darah. Dan ini yang saya sering dengar juga ini kanker kandung kemih ini biasanya ya memang bagi pria juga kayaknya Bu Dokter. Iya, terutama memang di pria. Jadi ini ada kaitannya juga dengan untuk yang perokok tadi. Benar. Iya. Iya. Kanker darah juga ya, kanker rahim untuk perempuan tadi ya, kanker rahim. Nah, selanjutnya Bu Dokter. Nah, bisa juga menyebabkan kencing manis. Iya benar. Nah, kenapa? Kok bisa merokok jadi kencing manis? Iya. Bukankah kencing manis karena orang suka manis-manis? Nah, Bukan itu ya Bu Dokter. Iya. Ya. Rokok itu pertama memang bisa menimbulkan kencing manis karena asap rokok itu mempengaruhi resistensi insulin. Jadi saat kita makan ada hormon insulin yang dikeluarkan oleh tubuh. Nah, untuk memasukkan glukosa yang dihasilkan makanan ke dalam darah menjadi tenaga. Iya. Nah, sel-sel itu tidak bisa menerima insulinnya karena terjadi resistensi. Apa itu ya? Resistensi penolakan. Jadi insulinnya cukup sebenarnya, tetapi ditolak oleh sel. Jadi glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak bisa jadi tenaga. Jadi orangnya glukosanya atau gulanya masuk terus di dalam pembuluh darahnya. Jadi tidak jadi untuk apa gitu ya, untuk tenaga enggak bisa dari tenaga karena insulinnya sebenarnya produksi insulin cukup, tetapi ditolak oleh sel karena ada asap rokok tadi itu gitu. Kayak menyumbat gitu. Benar. Kemudian kalau orang sudah kencing manis merokok, apa yang terjadi? Rokok ternyata dapat juga meningkatkan risiko komplikasi dari kencing manis. Mata menjadi cepat katarak. Pada orang-orang memang katarak bisa terjadi pada orang tua karena faktor usia. Tapi tidak menutup kemungkinan juga khususnya untuk para perokok ya. Benar. Orang kencing manis merokok, apa yang terjadi? Kataraknya lebih cepat. Harusnya timbul di umur 70, dia umur 45, 50 sudah katarak. Nah, kemudian bisa
menjadi lebih cepat terjadi penyakit jantung koroner tadi, lebih cepat stroke, lebih juga. cepat sakit ginjal, gagal Dan masalah ginjal, kaki juga ya. masalah kaki yang membusuk, yang jarinya berwarna hitam, yang akhirnya diamputasi. Nah, itu yang dikira tadi kencing manis. Iya. Ya, padahal itu sebab dari ini asap rokok juga. Iya, benar. Nah, ya. Yang ini mungkin nggak cuman kerugiannya tidak dialami oleh Perokok pria, tetapi juga wanita, impotensi. Nah, rokok merupakan faktor utama penyakit pembuluh darah tepi. Jadi pembuluh darah kita itu ada namanya pembuluh darah tepi yang ada di ujung-ujung tubuh kita. Ya. Penyempitan karena aterosklerosis tadi atau kekakuan tadi. Bila terjadi di pembuluh darah penis, maka dapat menyebabkan impotensi. Gitu. Yang rugi nggak cuma diri sendiri, juga pasangannya. Gitu. Nah, inilah beberapa penyakit, masih banyak sih sebenarnya. Tapi ini garis besarnya Iya, juga, dokter ya. betul. Jadi apa gitu ya? Kalau kita bahaya. cerita di sini nggak cukup Mungkin waktu. cukup waktu, benar. Dan dalam artian kita membahas dari awal tadi juga bahaya-bahaya cukup banyak juga. Benar dokter, sekali. sebenarnya, ya. Dan yang pastinya tidak ada yang apa gitu ya, semua kena kayaknya penyakit, Bu Dokter ya. Iya, Kali ini betul. Dari otak ini sampai ujung kaki. seluruh tubuh kayaknya Benar sekali. ya semuanya. Dan juga yang lebih fatal yang terakhir ini tadi juga, Bu Dokter ya. Iya. Itu juga. Jadi bukan yang perokoknya saja, bahkan pasangannya juga. Benar, Bu Dokter. iya. Dan jadi cukup banyak juga dalam artian ini ya, bahaya-bahaya dari rokok tersebut, dari asap rokok tersebut. Nah, ada yang saya pengen pertanyakan, Bu Dokter. Iya, Ini silakan. misalnya ini gini, bagaimana cara kita misalnya untuk para perokok nih, yang perokok berat banget atau yang nggak terlalu berat, pengen berhenti ngerokok gitu, Bu Dokter. Iya. Ada beberapa penelitian sih memang yang membuat kita seperti diceritakan di depan tadi, yang membuat kita ketagihan merokok adalah Ada nikotin. selanjutnya tadi ya. Ya, nikotinnya. Nikotinnya inilah yang menyebabkan orang ketagihan ya. Nah, kalau Maksudnya mengatasi itu tadi. Bu? iya, untuk mengatasi memang harus ada komitmen dari diri ya, diri yang kuat, sendiri yang kuat, iya, untuk berhenti. berhenti. Gitu. Kemudian juga setelah kita ada komitmen untuk berhenti gitu ya, ada niat untuk berhenti, juga kita lakukan usaha pastinya, Bu Dokter. Betul. Nah, ada nikotin replacement namanya. Jadi terapi nikotin replacement. Jadi mengganti nikotinnya, tidak dengan rokok tetapi dengan ada permen. Tapi itu salah saya satu solusinya, Bu Dokter ya. iya, saya tidak tahu di Indonesia ada enggak ya gitu ya. Permen itu ya, Bu Dokter. Iya, permen pengganti nikotin gitu. Kemudian yang kedua ada seperti ditempel, Bu. Nikotin replacement therapy itu seperti patch ditempel. Oh iya. Jadi untuk ini tadi ya pengganti ya. Iya, itu tadi jadi rokok seperti salon pas. Ditempel seperti itu, tapi itu pengganti nikotin. Jadi kalau dia nikotinnya turun, dia akan mengeluarkan membackupnya gitu. Jadi kayaknya itu yang ngirim dulu. Iya, jadi dia tidak ketagihan gitu. Jadi ditempel di situ. Ada permen tadi ya, permen. itu tadi. Terus ada juga kapsul, tapi memang cukup mahal dan masih jarang di Indonesia orang menggunakannya itu. Jadi ada obatnya yang untuk menurunkan nikotinnya. Itu salah satu triknya untuk bisa berhenti merokok, meskipun dengan apa ya, mungkin komitmen kuat, tapi karena nikotinnya sudah sangat banyak, perlu terapi. Jadi tidak hanya di ini aja ya, apa gitu ya, keinginan saja. Benar. Jadi perlu harus bantuan. bantuan dengan yang maksudnya dalam artian segala permen dan lain sebagainya. Iya, benar. Tersebutkan tadi Betul. pastinya. Iya. Dan yang pastinya juga ya mungkin ya
solusinya ya mungkin kata ibu tadi ada yang mahal gitu, tapi yang pasti juga mungkin kuat dari dirinya. Benar sekali, itu yang lebih penting daripada yang lain. Apa gitu tadi ya, Iya. apa solusinya tadi yang obat-obat dan sebagainya Benar. tadi sebenarnya. Dan yang pastinya juga khususnya untuk para perokok ya, mudah-mudahan informasi ini tentunya bisa menjadi bisa diperhatikan lah ya. Dan juga satu hal lagi Bu Dokter, saya pengen tanyakan, saya ada juga sering melihat ini ada rokok yang elektrik gitu Bu Dokter. Oh ya, Nah, ini lagi rame ya. Iya benar. Soalnya saya pernah lihat juga ada beberapa orang yang menggunakan itu, katanya enggak yang tapi kayak lihat saya lihat tetap pakai asap kayaknya. Betul. Iya. Apa itu gimana gitu Dokter? Ya, namanya vape. Nah, vape ini sudah menjadi tren di kalangan orang muda Apakah terutama. benar itu tidak berapa gitu ya? Oh, kalau pikirannya gini, oh itu apa nggak berbahaya, tidak ada nikotinnya. Oh itu salah besar. Makanya saya pernah gini Bu Dokter, apa gitu ya, kata saya, oh enggak apa-apa itu enggak ada masalah soalnya pakai listrik. Saya bilang kok tapi tetap dihisap juga. Iya, tetap. Dan tetap ada nikotinnya ternyata. Walaupun menggunakan elektronik. Betul, tidak pakai tembakau katanya. Iya benar. Tidak. Tetap di dalamnya ada nikotinnya, tapi memang tidak dalam bentuk batangan yang di dalamnya ada rajangan tembakau, tetapi sudah ekstraknya tetap ada. Makanya ada asapnya juga. Benar, itu jadi tembakaunya diekstrak jadi cairan dan itu tetap ada. Jadi tetap sama. Jadi salah dalam artian ini tidak apa-apa, tidak bahaya. Nah, ya itu triknya penjual. Benar Bu Dokter. Jadi enggak cara ini, enggak seperti ini, cara ini. Soalnya saat ini kan kita dalam artian zaman kan canggih, semakin canggih. Iya. Jadi seperti caranya, apa ya? Caranya juga sekarang sudah zaman semua elektronik gitu. Jadi makanya ada rokok makanya elektrik. Ya. Benar kata Bu Dokter. Jadi itu trik dari para ini ya. Benar, produsen rokok. Jadi apa gitu ya, bahaya juga sebetulnya. Tetap berbahaya. Iya. Jadi saya lihat banyak saya lihat juga anak muda katanya enggak lagi gaya-gayaan juga ya, walaupun enggak merotok papanya tapi terus seperti itu. Saya bilang itu kayaknya asapnya juga gitu, ada asapnya. Sama, isinya pun tetap ada nikotin. Tetap sama. Karena cairan itu adalah ekstrak dari tembakau. Tetap ada nikotinnya. Tetap sama jahatnya. Iya, cuma tampilannya yang berbeda. Tampilannya lebih modern. Oke, Dokter ada lagi silakan, mungkin ada apa gitu ya, ini yang terakhir ya pesan dari Bu Dokter, maksudnya pesan-pesan untuk para perokok kita ini silakan Bu Dokter ya. Dan ini yang terakhir. Nah inilah bahaya rokok atau merokok, di samping merusak diri sendiri juga merugikan orang lain yang juga disebut. Tapi sebenarnya merugikan diri dia sendiri juga. Iya sangat. Tetapi juga merugikan orang lain yang bisa menjadi perokok pasif. Kondisi perokok pasif bisa lebih parah daripada perokok aktif. Sebagai saran saya, sebaiknya menjauh bila ada teman yang sedang merokok. Jadi kita tidak menjadi. Jadi itu solusi. Sebenarnya saya pengen tanya itu tadi Bu Dokter. Kita kan maksudnya nggak perokok gitu, tapi bagaimana cara kita mengatasi itu atau kita menghindari gimana? Tapi ini misalnya gini, kan ada dalam artian berarti menghindar menghindar dari teman yang sedang merokok. Dan bila Anda seorang perokok aktif, pada saat Anda merokok, menjauhlah dari anak-anak Anda. Jadi jangan gendong anak sambil merokok. Kasihan babynya sudah kasih bayi sudah menghisap asap rokoknya gitu. Akhir kata, mari kita selamatkan masa depan anak kita dengan berhenti merokok dengan komitmen yang kuat. Itu pesan dari kami. Jadi yang pastinya
keinginannya kuat gitu Benar pada diri sekali, sendiri, ya. diri perokok tersebut ya. Terima kasih Bu Dokter ini Terima atas kasih untuk apa gitu ya. kesempatannya, Bu. Terima kasih juga untuk informasinya yang sangat-sangat berharga ini, dan yang pastinya juga mudah-mudahan dengan adanya informasi ini juga tentunya bisa menjadi bahan untuk renungan ya, khususnya untuk para perokok dan juga kita yang tidak perokok juga, bagaimana cara kita mengatasi untuk menghindari misalnya ada yang perokok gitu di samping kita, jadi kita harus menghindari hal itu karena itu sangat tidak baik untuk kita, untuk kesehatan kita pastinya Bu Dokter ya. Iya, Bu. Terima kasih Bu Dokter atas kehadirannya di Terima kasih juga kesempatan siang ini. kesempatannya. Dan kita pamit dulu dari pendengar semua ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan.